Shalom, selamat pagi Pak. Pagi semuanya, ya senang bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini di Solo Fide. Nah, kiranya pagi ini kita semua boleh menerima berkat yang sungguh luar biasa bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, pagi ini sebelumnya kita berdoa sama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa buat kita semua. Kiranya Tuhan terus membimbing, menuntun setiap kita, mengurapi kita penuh dengan roh Tuhan, sehingga kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan yang menyertai kita sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, dan baca hati pikiran kami, boleh menerima berkat-Mu utuh dan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan singkat, yaitu bagaimana kita belajar dari Nabi Elia yang berjalan dengan kuasa Allah, ya, atau kuasa Tuhan. Nah, pagi ini saya juga sebelumnya tadi kita dengar satu lagu penyertaanmu ya yang sungguh luar biasa karena anugerah Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika Yesus mati buat kita tebus kita itu juga bicara anugerah Tuhan yang terbesar. Yang kedua, anugerah Tuhan yang terbesar adalah hari-hari ini dia juga memberikan kita Roh Kudus yang menyertai kita sebagai orang percaya, sehingga kita ada penolong yang selalu mengingatkan kita untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana Elia, dia adalah manusia biasa. Kalau dalam firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan dia manusia biasa, tapi kalau kita lihat bagaimana Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Nah, tentu saya percaya Elia adalah orang atau yang kita kenal sebagai nabi yang disertai oleh Tuhan, yang dalam firman Tuhan juga dikatakan dia disertai roh Allah. Ya, kita bisa belajar ketika Nabi Elia ya waktu dia mau naik ke surga, Elisa minta roh yang daripada Elia supaya diberikan 2 porsi bagiannya. Nah, kalau kita bicara roh yang dari Elia, saya percaya itu adalah rohnya Tuhan. Itu ketika roh Tuhan menyertai dia atau melingkupi Elia, saya percaya kuasa Tuhan juga Tuhan berikan buat Elia. Nah, Elia kita kenal ya seorang nabi yang diurapi, kita tahu banyak mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tentu saudara-saudari, Bapak dan Ibu pernah baca bahwa Elia pernah menurunkan api dari surga ya, kalau dari 1 Raja-Raja 18 ayat 38, kemudian Elia juga dikenal memberikan makan janda Sarfat melalui tepung dalam tempayan dan dalam minyak yang buli-buli tidak habis, itu di 1 Raja 17 dan ayat 14. Kemudian Elia juga bisa membangkitkan, dia mengadakan mujizat, membangkitkan orang mati putra dari janda Sarfat, itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 22. Dan kemudian Elia juga dikenal dengan luar biasa, dia membunuh 450 Nabi Baal, itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Kemudian Nabi Elia sendiri waktu dia dipanggil Tuhan, dia naik ke surga dengan kereta kuda yang berapi, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Wow, luar biasa kalau kita lihat perjalanan daripada seorang Nabi Elia. Nah, ada beberapa hal yang pagi ini kita perlu belajar bersama-sama. Kenapa Elia bisa berjalan dengan kuasa Tuhan? Saya percaya dia berjalan itu dengan banyak mujizat yang diadakan, bukan pastinya, bukan dari kekuatan dia, tapi bersumber daripada Allah. Artinya bersumber daripada Tuhan atau kuasa Tuhan melingkupi dia. Nah, yang pertama kita belajar
Artinya Elia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kuasanya, tentu tidak sembarangan orang. Kita harus punya gaya hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya, Elia dikenal sebagai seorang yang setia. Ya, kenal dekat dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa bilang seperti itu? Karena kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan. Ya, dia setiap kali dia berdoa, ya, dia dengar suara Tuhan. Ya, bahkan dia berani tampil di hadapan Raja Ahab karena ia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, kedekatan inilah yang membuat Elia dia berani menantang nabi-nabi Baal, ya, dan melihat api turun di Gunung Karmel. Jadi saya percaya kedekatan kita hari-hari ini, ya, kita butuh kuasa Tuhan. Kita perlu bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan kita yang luar biasa, maka kita percaya kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Ya, hari-hari ini apapun pergumulan kita, baik secara fisik, emosional, rohani kita, ya, kita harus percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita, ya, yang kita bisa menghadapi semuanya itu, apalagi hari-hari terakhir ini, ya, baik dalam bekerja, berinspirasi maupun semua hal, tentu kita harus mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan kuasanya, bukan kemampuan kita. Jadi yang pertama kita belajar, kita harus punya bergaul erat dengan Tuhan, seperti Elia. Nah, bagaimana dia disertai Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita perlu belajar pagi hari ini adalah saya melihat ketaatan daripada Elia. Ya, jadi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah berdoa, tapi tanpa ketaatan, tidak mungkin kuasa Tuhan menyertai. Ya, tidak mungkin. Tanpa ketaatan tidak mungkin mujizat itu akan terjadi. Tapi Elia dengan luar biasa, dia sangat taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada dia. Ya, kita bisa lihat contohnya kalau saya buka dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja, ya, ayat yang ke-17 dengan perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Nah, di ayat yang ke-1 saya bacakan dulu. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, saat itu mengalami krisis, ya, krisisnya adalah kekeringan. Nah, yang sungguh luar biasa di ayat yang kedua dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia, dan yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dan ayat yang keempat dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, ayat yang kelima dikatakan, lalu ia, yaitu Elia, pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan yang luar biasa, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Nah, ketika kekeringan, dia berdoa, saya percaya Elia itu dekat dengan Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara secara pribadi, menuntun Elia. Dan yang luar biasa, Elia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Kalau kita tahu di Israel, sungai yang besar itu adalah sungai Yordan, bukan Kerit. Tapi Tuhan perintahkan Elia waktu itu supaya pergi, diam, bersembunyi di sungai Kerit, dan Elia
dia taat akan firman Tuhan, dia pergi tinggal di sungai dekat sungai Kerit tersebut. Apa yang terjadi? Tuhan memelihara Elia di situ dan dia minum di sungai. Dan kita tahu sungai Kerit itu bukan sungai yang besar, bukan sungai yang utama, tapi sungai kecil. Karena yang utama adalah Jordan. Tapi justru dalam ketaatannya itu Tuhan mengadakan mujizat. Bahkan Tuhan kirim burung gagak untuk memberi dia makan. Nah, hari-hari ini kalau kita perlu dalam segala hal, tantangan hidup, tantangan dunia, kita butuh kuasa Tuhan. Untuk terima kuasa Tuhan, hal yang kedua tidak lain adalah ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidup percaya bukan dengan melihat keadaan, tapi hidup karena firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi saya boleh simpulkan yang kedua, sebagai orang percaya kita hidup bukan apa kata orang, kita hidup bukan apa yang kita lihat, ya. Kadang apa yang kita lihat seperti yang mengkhawatirkan, tapi kita hidup karena ketaatan akan firman Tuhan. Nah, itu yang Elia lakukan. Saya percaya kalau hari-hari ini kita lakukan itu, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita berjalan tidak sendiri, tapi kita berjalan dengan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, kita belajar sama-sama bagaimana dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Nah, Elia, kita tahu, Elia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam segala sesuatu, dia mengandalkan Tuhan. Ya, Elia tahu ketika dia menantang ya Nabi Baal yang ada di situ, yang jumlahnya sangat luar biasa, 450 Nabi Baal yang dibunuh. Ya, suatu kali dia menantang, ayo kita buktikan mana Allah kamu. Allah kamu itu apakah Allah yang hidup? Dia percaya Allah dia adalah Allah yang hidup, ya. Nah, dia mengandalkan Tuhan, maka ditantanglah, dibuatlah satu mezbah, ya, korban bakaran dan ditaruh di tengah. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya dengan singkat, ia percaya bukan kekuatan dia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan itu. Dan dia mau buktikan kepada mereka bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang hidup. Nah, tentunya hal ini kita juga harus belajar, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan hari-hari ini, mungkin posisi kita, mungkin kepandaian kita, mungkin relasi kita. Saya percaya itu semua mungkin menolong kita hanya terbatas. Tapi kita kenal ada seseorang yang tidak terbatas, yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita panggil namanya adalah Tuhan Yesus Kristus namanya. Nah, saya percaya Elia mengandalkan Tuhan 100%. Hari ini juga kita belajar, kita berkomitmen bersama-sama pagi ini, kita mau mengandalkan Tuhan 100% dalam hidup kita. Nah, Elia adalah orang yang sungguh-sungguh dalam segala hal dia berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, saya sampaikan doa kita dalam firman Tuhan dikatakan doa orang benar, di dalam Yakobus dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Nah, saya bacakan di ayat Yakobus 5 ayat yang 16b dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Selama kita masih berdoa, berarti ada pengharapan. Selama kita masih berdoa, berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah tidak berdoa lagi, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Nah, Elia dikatakan di ayat yang ke-17 dikatakan Elia adalah manusia biasa seperti kita, ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa. Jadi di sini kita lihat bagaimana dia mengandalkan Tuhan dengan berdoa segala sesuatu. Hari-hari ini juga kalau kita mau bilang kita ini orang percaya, tentu hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Dan satu hal saya sampaikan pagi hari ini, doa itu akan menembus segala kemustahilan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ketika kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita berdoa kepada Bapa karena Dia sanggup melakukan. Dan saudara tidak usah takut kalau kita doanya salah. Ya, saya percaya Tuhan juga sanggup meluruskan apa yang kita doa sehingga seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kita sebagai orang percaya. Yang mau katakan amin. Ya, haleluya. Nah, hal yang keempat adalah Elia, dia mempersembahkan mezbah. Ketika mezbah dilihat dia runtuh, dia membangun kembali mezbah itu. Nah, hari-hari ini juga kita penting sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita membangun mezbah. Berbicara mezbah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan atau hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Ya, bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah kita terus mau membangun mezbah di hadapan Tuhan? Nah, Tuhan melihat hati. Nah, salah satu hal yang menarik ketika Elia dia menantang Nabi Baal bahwa korban bakaran ya kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, saya tidak baca lagi, saya singkat, saya simpulkan ketika waktu itu adalah musim kekeringan yang sungguh luar biasa ya. Tapi dia taruh korban, dia tantang mereka, mana korbannya yang pertama disambar api dari atas, dari langit, artinya dari Tuhan. Nah, itulah Tuhan yang hidup. Nah, apa yang Elia lakukan? Nah, ini satu sungguh luar biasa. Dia sepakat dengan mereka, dia taruh korban bakaran di tengah, dia gali parit di sekelilingnya. Kemudian yang Elia lakukan adalah dia ambil air. Dia ambil air ya, kita ambil air. Nah, dia tuang di korban bakaran itu dengan air. Nah, kita tahu harusnya kalau disiram itu harusnya apinya tidak menyala, tapi dia taruh air, dia lakukan itu. Alkitab mencatat tidak sekali, bahkan 2-3 kali ditaruh di korban bakaran sampai meluap ke parit-parit yang penuh dengan air. Nah, satu hal yang saya sampaikan pagi hari ini, kenapa dia menyiram dengan air? Air berbicara pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, karena di situ air yang dibutuhkan karena mengalami masa kekeringan. Nah, hari-hari ini apa yang kita persembahkan korban, mungkin apa dalam hidup kita yang berarti kepada Tuhan. Saya percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan melihat korban bakaran itu yang dia persembahkan adalah yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita belajar. 4 hal ini yang membuat Elia berjalan dalam kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, tetapi hari ini saya juga mau bahas ada 2 hal ya. Karena seringkali kita hanya melihat Elia berjalan dengan kuasa Tuhan, tapi ada satu hal yang menarik ya kalau kita baca ya. Nah, ketika Elia ada di Gunung Horeb ya, Elia tadi kita kenal dia nabi yang diurapi, dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Tapi ketika waktu itu ya, saya nggak baca lagi firman-nya, tapi saya jelaskan kita waktu itu ada satu orang yaitu namanya Isabel, dan
ketika Isabel bilang begini, ya, dia bilang hari ini juga, nanti besok, ya, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, perhatikan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow, satu pernyataan yang sangat luar biasa di ayat yang keempat. Saat itu ketika dia disebut Isabel, mau dibunuh oleh Isabel, dia lari, bahkan dia berkata begini pada Tuhan, cukuplah itu, sekarang Tuhan ambil nyawaku. Wow, tadi barusan kita lihat Elia berjalan dengan kuasa Tuhan, bahkan membunuh 450 Baal, sungguh luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi Isabel hanya satu orang, dia takut, dia lari, bahkan dia mau mengakhiri hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jadi tadi kita sudah belajar 4 hal berjalan dengan kuasa Tuhan, tetapi harus hati-hati sekali karena Elia juga mengalami bagaimana ia sampai bilang pada Tuhan, cukuplah, dia sampai mau menyerah, dia sampai kabur, dia sampai takut, bahkan dia sampai mau menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang bisa menyebabkan itu yang terjadi? Hari-hari ini juga kita harus belajar hal ini. Nah, saya simpulkan, ya, kadang anak-anak Tuhan juga merasakan juga sudah berdoa, belum dijawab, ya, bahkan mengalami kejenuhan, mungkin ada yang berusaha tapi masih gagal, ya. Nah, satu hal yang kita harus pelajari, ya, di dalam hal ini ada 2 hal. Di 1 Raja-Raja ayat 19, ya, dikatakan ayat 4, 10, dan 14, ya, saya nggak bacakan lagi untuk menyingkat. Di sini dikatakan Elia merasa sendiri. Saya ulangi, Elia merasa sendiri. Ya. Jadi ini ketika kita merasa sendiri, ya, saya percaya Elia mengalami hal itu. Jadi hari-hari ini saudara harus yakin, kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara tidak pernah sendiri, karena Tuhan menyertai kita. Ya. Dan pentingnya komunitas dalam hidup orang percaya kepada siapa? Ya, mungkin hari ini kita dalam Zoom Sola Fide, kita bisa mendukung dalam doa satu dengan yang lainnya, menguatkan iman kita untuk percaya, sehingga kita tahu kita jalan tidak sendiri. Tapi begitu ada yang pertama ada Tuhan, kedua ada teman-teman saudara seiman yang turut mensupport, mungkin mendukung di dalam doa. Elia mengalami kejenuhan. Elia mau sampai dia suruh Tuhan ambil nyawanya, karena Alkitab mencatat dia merasa sendiri. Haleluya. Nah, ini harus kita jaga, ini harus kita hindarkan, sehingga kita bisa berjalan dengan kuasa Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, hal yang kedua, Elia salah fokus. Kenapa? Saya katakan dia salah fokus. Ketika dia mengandalkan Tuhan, Nabi Baal, 450 Nabi Baal dalam Alkitab dia catat, dia bunuh itu semua. Sungguh luar biasa. Tapi ketika dia menghadapi Isabel, diancam, dia lari, dia takut, dia salah fokus saat itu. Kenapa? Karena dia lelah. Ya. Satu hal, ketika mengalami pergumulan, apapun yang kita alami, pergumulan, mungkin orang yang mengalami sakit, ya,
atau mungkin mengalami pergumulan keuangan dan lain sebagainya, mungkin hubungan suami istri dan lain sebagainya. Satu hal, jangan salah fokus. Hal yang kedua, jangan salah fokus. Karena kita harus fokus bahwa kita punya Tuhan yang besar. Masalah pergumulanmu terlalu kecil untuk kita yang punya Tuhan yang besar. Tetapi ketika kita salah fokus, melihat pergumulan dan masalah kita yang besar, dan seolah-olah Tuhan kita yang dikecilkan, maka engkau akan gagal. Engkau tidak akan bisa berjalan dengan kuasa Tuhan. Jadi, ayo rubah fokus kita yang kedua. Rubah fokus kita. Kita harus percaya kita punya Tuhan yang besar. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi kelelahan? Alkitab mencatat, Elia waktu itu juga dia mengalami kelelahan. Dia tawar hati. Dia tidak semangat lagi. Ya, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima dan yang ke-8, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, dan lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, itu di ayat 7, menyentuh dia berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu. Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, hari-hari ini kita juga perlu, ya, dalam firman Tuhan di sini disebut ketika dia lelah, dia butuh istirahat, rest. Istirahat dalam hal ini saya bisa garis bawahi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus jaga, ya, biarlah roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna. Ya, istirahat dalam hadiratnya. Dan yang luar biasa, Elia waktu dia lagi istirahat, tiba-tiba Tuhan kasih malaikat bangunkan dia, dan di samping dia sudah ada roti bakar dan ada air minum. Jadi saya percaya, kita harus percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita nggak sendiri. Ya, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita, buat Elia, dia bisa tunjukkan, dan buat kita. Tapi kadang perlu kita tinggal tenang, ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ya, dengan tinggal tenang supaya kita dapat berdoa. Ya. Kita perlu rest, karena kalau udah jenuh, kita nggak bisa fokus lagi kepada Tuhan. Ayo kita rest, tenang. Ya. Rest dalam arti kita istirahatkan mungkin tubuh kita, kemudian beri makanan untuk tubuh kita, kemudian secara rohani beri makanan firman Tuhan dalam rohani kita. Nah, kalau kita jarang baca Alkitab, saya mau bilang rohani kita itu kurang makan. Ya, kalau kita banyak baca firman Tuhan, berarti roh kita sedang diberi makan secara rohani. Saya percaya firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan. Nah, satu hal lagi sebagai penutup hari-hari ini, ya, sebagai anugerah Tuhan yang pertama saya sampaikan yang dari awal, bahwa Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menerima kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, engkau akan bersaksi. Artinya, hidup kita juga harus penuh dengan Roh Tuhan. Ya, Elisa, dia lihat Elia naik, dia bilang, Elia tanya, apa yang kau mau minta? Elisa bilang, saya mau roh Elia, 2 porsi. Sebenarnya yang dia maksud adalah roh Allah. Hari-hari ini, kita hidup harus mengandalkan roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menuntut kita. Karena ketika mengandalkan Roh Kudus memimpin hidup kita, saya percaya Roh Kudus memberikan kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga bukan kekuatan kita, tapi penyertaan Tuhan yang menyertai kita sebagai orang percaya. Keberhasilan kita, segala hal sesuatu,
bukan karena kekuatan kita. Tapi satu hal saya sampaikan, ketika kita mengandalkan Tuhan, keberhasilan semua hal itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Yang diberkati pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Kiranya berkat Tuhan pagi ini menyertai kita semua. Amin. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk berjalan senantiasa dalam kuasa Tuhan. Kita belajar seperti Elia, kita juga nggak mau salah fokus. Kita juga nggak mau ya untuk merasa seorang diri, karena kita percaya bahwa dalam hidup kita kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus sempurnakan setiap firman itu menjadi berkat kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Bu Diana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya ya. Nah, terutama ya, saya ambil tadi temanya fokus. Karena kalau di saat kita fokus, kita akan tetap maju, bukan jadi mundur. Apapun yang terjadi, pasti kita akan maju. Tidak gentar lagi, tidak takut. Ya, mungkin pun sesaat seperti Elia ada rasa lelah gitu ya. Nah, kalau kita sekarang di zaman kita sekarang di masa kita ini, kalau kita ada merasa lelah, takut. Selama Tapi ini selama pagi, kita masih tetap fokus gila. pada Tuhan, Tiap maka pagi kita akan berdoa sampai kepada tujuan. Salam Bu Sarlota, di mute Bu. Iya, Haleluya. lagi. Di mute Bu, sebentar ya. Iya. Maaf, kemarin tiba-tiba HP ada itu sedikit jadi keluar tahan. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke, sekarang di mute ya Bu ya. Belum. Ya, salam. Oke. Haleluya. Ingat saat kita fokus seperti Tuhan Yesus, jikalau benar engkau eh, anak anak Tuhan katanya, anak Bapa Surgawi, ya kan? Nah, tapi saat iblis bilang begitu, Tuhan Yesus tetap mengatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita saat mungkin ada orang mengatakan kalau memang betulnya ada Tuhanmu itu, kalau memang betulnya Yesus itu Tuhanmu, jadi kalau orang ada mengatakan demikian, ya memang benar ada dia begitu. Haleluya. Jadi tetap fokus. Saya ambil tema yang itu, saya tertarik dengan tema yang itu, Pak. Fokus. Memang kadang manusia gampang. Yang sekarang kita hadapi suasana di dunia ini bikin kita nggak fokus kepada Tuhan. Haleluya. Rekaman. Silakan Ibu Koordinator dilanjut. Ya,